Okay, guys, welcome back to LD Extremes Funnel Whistle. Untuk hari ini gue mau bahas soal highlight bola uh, weekend kemarin, uh, mulai Liga Inggris, terus juga mungkin sedikit-sedikit soal Spanyol sama Itali. Terus juga gue mau ngebahas soal timnas. Ada beberapa rumor atau berita soal timnas lah. Dan gue juga mau nge-share apa yang gue pikir uh, better untuk timnas gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke Liga Inggris. Oke, mungkin pertama gue mau bahas yang big match-nya dulu kali ya, which is Chelsea Tottenham. Oke, kalau ngelihat Tottenham Chelsea kemarin dia menang 1-0, gol si Joe Pedro. Kalau misalnya lu kayak ngeliat statistiknya gitu, kayak kelihatan banget tuh Chelsea tuh uh, totally dominan lah, dari segala arah gitu kan, dari penguasaan bola, cara passing mereka, akurasinya, tembakannya juga itu semua dominasi lah gitu. Uh, gue ngeliat kalau Chelsea ini mungkin mainnya udah much better kali ya. Terlebih lagi karena dia sekarang nih kemarin main nggak ada kartu merah lah, which is a good thing banget. Kayak dari kemarin-kemarin tuh sering banget dapat kartu merah nggak jelas atau kayak unnecessary foul. Jadi which is good, nggak ada kartu merah saat ini. Cuma kalau ngelihat Chelsea itu, gue ngeliat bakal ada problem ke depannya soal permainan Chelsea ini. Problemnya di mana? Itu problemnya ada di lini depannya mereka. Kalau lu sempat nonton itu, lu bisa ngelihat kalau misalnya depannya Chelsea itu ada rasa keegoisan dalam hal mereka bermain. Maksudnya gimana? Contoh kayak si Joe Pedro-nya deh, Joe Pedro ya. Si Joe Pedro ini pas di awal-awal itu kelihatan egois banget. Kayak, oh pokoknya gue pengen harus ngegolin, gue harus ngegolin, gue harus ngegolin. Dia tuh kayak, wah pokoknya selalu tuh di momen, pokoknya harus dia nge-shoot finalnya. Sampai ada kayak salah satu chances yang yaitu Mbak dapat bola dan ada Pedro Neto tuh lari, dia kosong gitu, tapi tetap aja si Joe Pedro nendang sendiri gitu. Yaitu kelihatan banget kayak egoisnya gitu. Pedro Neto pun sama gitu kan, pas ketika dia dapat bola tuh di samping, dia selalu shooting kayak apa, selalu kayak dia tembakin terus gitu. Dan cukup cukup egois lah, terlalu gue lihat. Mungkin kalau misalnya si Pedro Neto-nya itu lebih bisa sabar segala macam, lihat pergerakan sekitar, mungkin dia bisa ngerubah itu jadi assist atau mungkin chance golnya itu lebih besar gitu dibanding dia ketika dapat bola langsung shoot gitu. Dan kalau misalnya lihat menit-menit selanjutnya tuh ketika si Joao Pedro ya, kita bahas Joao Pedro baik lagi, udah ngegolin, itu dia mainnya tuh jadi udah nggak egois lagi, jadi selfless banget. Kelihatan momennya tuh kayak dia passing ke Pedro Neto, ya meskipun Pedro Neto-nya malah jadi yang egois juga ya gitu kan. Terus juga dia ngelepasin bola segala macam, passing-passing juga mainnya rapih gitu. Dan itu terjadi ketika dia udah ngegolin. Kalau pas sebelum dia golin, dia tuh selalu kayak nge-shoot jadi pengen golin, dan itu menurut gue bakal jadi problemnya kalau misalnya Chelsea nanti ketemu tim yang pertahanannya rapet banget dan striker atau lini depan kita tuh nggak ada yang bisa nembusin gitu. Akhirnya apa? Mereka jadi frustasi, cuma nendang terus karena pengen ngegolin. Ya itu jadi berat gitu. Bahkan kayak golnya aja kan tadi juga itu kan karena si Caicedo yang ngejar ngasih pressing, dia dapet langsung dioper ke Joe Pedro yang ngegolin lah gitu. Cuma ya itulah, ngelihat Chelsea itu ya sayang, sangat disayangkannya di
posisinya itu ya, karena apa namanya, harus ya, ya mungkin karena mereka masih muda juga ya, jadi ada mereka ngeliat kayak mereka pengen punya statistik yang cukup bagus lah. uh, Mungkin ketika udah setahun 2 tahun mungkin mereka bisa lebih nggak mengutamakan ego atau gimana gitu. Tapi ya so far itu yang gue lihat sih di Chelsea. Untuk Tottenham mungkin hal bagus yang bisa gue lihat, si Vicario ini sebenarnya cukup bagus ya untuk jadi kiper lah. Maksudnya dia udah apa, mungkin kalau bukan karena Vicario kebobolannya udah jauh lebih banyak lah, dibanding kayak sekarang cuma 1 gol doang gitu. Cuma ya baik lagi kayak kalau lo lihat secara uh, full ya, Tottenham dibanding tim Big Six yang lain tuh dia nggak ada pemain-pemain yang mentereng gitu. Jadi ya ngelihat apa maksudnya di antara Big Six ya, si Tottenham ya terakhir gitu. Jadi ya lu nggak bisa expect too much lah untuk Tottenham gitu kalau ketemu tim-tim gede di Liga Inggris kayak gitu. Jadi ya gue harapin ya mungkin dari sisi Chelsea bisa much better lah lini depannya untuk nggak terlalu egois. Next mungkin yang gue mau bahas kayak couple things that I want to say itu ke Liverpool. Liverpool kemarin menang 2-0. Salah sama Gravenberch golin. Salah gol ke 250 and so on. Ya, secara statistik tembakan, penguasaan bola, operan segala macam mereka uh, cukup dominan dibanding Aston Villa. Mungkin satu hal bagus yang udah berkembang di Liverpool itu kalau lo lihat Liverpool kemarin main itu defense mereka itu much better. Bukan soal Van Dijk atau Konate-nya lebih baik, tapi sekarang mereka udah nggak berdua lagi. Kayak sekarang ketika mereka nyerang di belakang itu selalu ada 3 orang, udah bukan 2 lagi. Ya mungkin ini si Arne Slot udah sadar kali ya, jadi karena mungkin udah sadar kalau misalnya Van Dijk itu udah nggak semengerikan dulu, jadi dia bisa apa dia selalu ngasih pemain tambahan gitu, kadang fullback kiri, fullback kanan, atau bahkan kadang ya yang dari midfielder sendiri gitu untuk bantu ngecover si Van Dijk sama Konate. Which is good lah, berarti makanya kemarin tuh kalau misalnya lihat Aston Villa counter attack itu selalu diredam gitu, entah kayak dibawa ke pinggir supaya mereka tuh akurasi tendangan yang udah gak terlalu bagus. Meskipun kemarin sempat ada chance yang tendangannya itu kena kaki Van Dijk hampir masuk, untungnya masih ditepis lah sama si kiper itu Memerdashvili. Tapi ya secara overall itu aja sih, maksudnya kalau dari sisi depan ya Liverpool bagus banget, maksudnya sebagus itulah, pemain-pemainnya juga banyak yang kreatif dan ya cukup efisien untuk cari cara untuk nyetak gol. Cuma memang isunya Liverpool itu mereka selalu kewalahan di counter attack. Nah sekarang udah kemarin tuh udah sedikit lebih baik karena udah ada tambahan pemain untuk bantu ngecover Van Dijk sama Konate gitu. Itu mungkin dari Liverpool. Terus siapa lagi ya? Oke, mungkin gue bahas MU sedikit. MU lawan Nottingham Forest. Mereka imbang 2-2. Gol sundulan Casemiro, terus dibalas Gibbs White, Savona, terus Amad Diallo nyamain kedudukan. Jujur kalau soal MU ini mungkin lebih gue ngeliat ini bukan hal buruk buat MU ya, ini bukan hal yang buruk buat MU. Gue ngeliat mereka tetap punya momentum positif
dari segi permainan. Karena kalau lo ngeliat dari segi permainan, itu permainan mereka tuh bagus banget. Mainnya bagus lah, gitu. Yang jadi permasalahan itu adalah ini itu lebih ke masalah pakai 3 back. Yang dimana 3 backnya itu si Luke Shaw itu nggak terlalu tinggi kan, 178. Jadi mereka kelihatan banget keteteran kalau misalnya ada bola-bola atas. Terus pemain-pemain tinggi tuh ya paling cuma Delik, Leni Yoro juga 190 juga lumayan lah gitu. Tapi yang lainnya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ketika ada bola-bola atas, ya mereka agak kesulitan. Which is ironic ya, karena si Casemiro tuh tiap ngegolin ya lewat corner gitu, kayak bola-bola mati terus gitu, dia bisa nyetak gol dari sundulan-sundulan juga gitu. Jadi ironis banget lah. Itu aja sih paling yang gue mau bicarain soal MU. Karena secara overall emang mereka momentumnya tuh lagi cukup bagus lah. Momentumnya lagi bagus banget. Cuma kurangnya ya itu tadi kurang karena 3 back, kekurangannya di situ. Ya mungkin kalau misalnya mereka bisa lebih fokus untuk menyerang dan nyetak lebih banyak gol, kayaknya itu salah satu cara mereka untuk menang lah. Oke. City mungkin City nggak usah gue bahas ya, karena ya udahlah ya, namanya City City gitu kan. Haaland dengan sebegitu bagusnya dia nyetak 2 gol segala macem, itu nggak terlalu inilah. Arsenal mungkin ya, Arsenal konsisten 2 gol, Gyökeres, Declan Rice, dominan, calon juara. Itu aja sih. Mungkin ujian mereka itu akan ada di bulan ini. Bulan ini itu mereka bakal ketemu Tottenham sama Chelsea di akhir bulan setahu gue. Coba gue lihat dulu. Ya, tanggal 23 ketemu Tottenham, tanggal 30 ketemu Chelsea. Ini bakal seru banget sih. Nah, mungkin ini bakal jadi ujian bagus untuk Arsenal. Karena Arsenal kan lawan tim gede itu, mereka menang lawan MU 1-0, kalah lawan Liverpool 1-0, imbang lawan City 1-1 gitu kan. Nah, mungkin lawan Tottenham, Arsenal saya bisa menang. Ya harusnya kalau lawan Tottenham dia bisa menang. Cuma mungkin lawan Chelsea ya. Gue ngelihat Chelsea ini sebenarnya secara lini totalitas dia bisa menang lawan semua tim. Dia bisa bersaing lah sama semua tim di Liga Inggris lah. Yang jadi masalah itu Chelsea ya kemarin itu dia kartu merah mulu gitu, ya kan? Yang bikin ngerusak ritme permainannya mereka. Mungkin kalau Chelsea bisa lebih ngejaga mereka supaya ngurang-ngurangin unnecessary foul kayak gitu-gitu dan tetap jaga momentum mereka, ya mereka bisa lah untuk menang lawan Arsenal harusnya ya. Tapi Arsenal emang lagi susah banget kan, mereka cuma kalah sekali, lawan itu pun kalahnya lawan Liverpool 1-0, dan secara ini mereka baru kebobolan 3 kali. Liverpool 1, City 1 pas lagi imbang, sama Newcastle 1. Sisanya mereka clean sheet terus. Gila sih. Jadi harusnya si Arsenal sampai akhir Desember nggak ada masalah ya, kecuali sama Chelsea. Karena emang ya nggak ada lawan lagi yang sepadan. Mereka ketemu tim gede lagi itu Januari, pas lawan Liverpool tanggal 9 sama lawan MU. Other than that nggak ada lagi tim yang gede yang ketemu mereka. Nanti Februari ketemu Chelsea lagi, ketemu Tottenham lagi. Gitu. Itu aja mungkin dari Liga Inggris. Mungkin gue mau bahas kalau misalnya La Liga, ya Madrid, Barca, Madrid menang 4-0 lawan Valencia, harusnya bisa 5-0, sayangnya Vini gagal penalti. Ya udahlah,
at the end of the day mereka menang, mereka masih dominan, mereka masih peringkat 1 di La Liga. Valencia nggak bisa apa-apalah, maksudnya udah nggak mengerikan dulu, jadi ya udahlah, itu tim B aja sekarang. Barca LC 3-1 lebih seru daripada Madrid Valencia karena LC counter attack-nya lebih mematikan ya, based on ya itulah Rafael Mir bisa golin, tapi ya baik lagi Barca tetap Barca, pemainnya tetap jauh lebih bagus. Yamal, Torres, Ferran Torres sama Rashford masing-masing ngegolin, mereka menang 3-1 gitu. Itu aja kali ya Liga Spanyol ya, gue nggak bisa cerita banyak lah. Mungkin oke, Serie A kali ya. Serie A mungkin yang seru kemarin itu Milan Roma menang 1-0. Golnya itu gol tipikal gol PS. Rafael Leao di pinggir lari kenceng, udah masuk kotak penalti, passing, cetak gol sama Pavlovic. Udah itu aja. Itu bikin Milan naik ke peringkat 3, Roma turun peringkat 4, poin sama di 21. Terus juga ada Inter peringkat 2, poin 21 juga. Napoli dapat 1 poin dari imbang lawan Como, jadi mereka leading sementara di 22 poin. Juventus sementara naik ke peringkat 6 dengan 18 poin. Mereka baru menang lagi kemarin. Gitu. So far gitu sih untuk di Italia. Oke, mungkin itu aja bahasan soal highlight liga-liga ya. Nah, sekarang gue mungkin mau bahas soal timnas. Ini dari beritanya, katanya ada isu bahwa mungkin PSSI bakal manggil Park Hang-seo. Park Hang-seo itu dia mantan pelatih Vietnam. Dia yang bikin Vietnam jadi bagus banget itu loh. Ya kan, sampai sekarang itu Vietnam malah jadi unggulan kan. Ini menurutku cukup menarik sih, berita menarik ya. Cuma kalau kata gue mah ini nggak bakal dilakuin sama PSSI. Mungkin kalau misalnya kita belum terlalu banyak main keturunan yang secara fisiknya itu udah bagus, mungkin kita akan tertarik manggil Park Hang-seo ini. Cuma kan karena sekarang itu pemain kita tuh mostly udah pemain keturunan yang keturunan campuran kayak Indonesia sama Belanda atau negara lain, jadinya ya bakal harusnya sih pelatih yang dipilih bakal condong ke Europe, di Eropa ya. Cuma ya gue balik lagi ya, ini mungkin buat kayak federasi, kalau sebagai federasi, kalau kata gue mah fokus utamanya itu bukan soal siapa pelatih terbaik buat timnas, tapi lebih ke gimana caranya federasi PSSI bisa ngasih jalan untuk pemain Indonesia supaya bisa lebih banyak main di Liga Eropa. Sebagus apapun pelatih timnas, at the end of the day, yang ngebentuk dan ngedevelop seorang pemain itu ada di level klub, bukan di level timnas. Mau sebagus apapun pelatihnya, karena kan yang namanya mereka main di timnas, itu kan waktunya terbatas. Pelatih timnas pun tugasnya sebenarnya cuma memakai pemain-pemain yang udah ada, yang udah terdevelop.
gimana caranya dia bisa memaksimalkan pemain-pemain terbaik itu untuk bisa membawa suatu negara melangkah jauh di sebuah turnamen. Makanya yang seperti yang gue bahas dari video-video gue biasanya, harusnya kita berfokus pada dua negara, Portugal dan Jerman. Kenapa? Karena secara regulasi mereka, aturan pemain non-Uni Eropa, mereka itu yang ngasih kebebasan. Artinya apa? Artinya selama si pemain punya skillnya dan punya koneksi untuk ke sana, yang dimana dia bisa dapat exposure, ya diekspos ke negara Jerman atau Portugal itu, harusnya mereka bisa dapat kontrak dari klub-klub sana. Begitu. Makanya kemarin gue pengen banget kita kontak dapat pelatih yang punya koneksi luas di Liga Portugal atau Liga Jerman. Karena dua liga itu, selain tadi regulasinya itu cukup bebas, mereka salah satu liganya itu ya salah satu tempat untuk ngedevelop pemain yang cukup bagus. Banyak banget kan sekarang pemain yang dibeli sama kayak Liga Inggris, liga gede gitu, ya dari Liga Portugal atau nggak dari Liga Jerman, ya kan? Karena mereka bagus banget untuk ngedevelop pemain-pemainnya. Nah harusnya sih itu bisa jadi tujuan utamanya federasi. Jadi bukan cuma sekedar nyari pelatih terbaik, tapi gimana caranya mereka bisa menjembatani pemain ke Eropa melalui dua liga itu. Salah satu yang bisa ngebantu adalah kita mempunyai pelatih yang punya koneksi yang cukup luas di dua liga utama itu. Jadi itu bakal bagus banget. Tapi baik lagi, itu dari sisi federasi. Pemain itu juga harus punya andil. Pertama apa? Pertama, mereka harus mau untuk ke sana. Karena kalau misalnya dibandingin ya, mungkin secara uang ya mereka nggak bakal bisa dapat. Mungkin ya maksudnya kalau di Indonesia mungkin mereka bisa dapat penawaran lebih kan. Belum lagi dapetin sponsor di sini gampang lah, endorse segala macam, dapat bayaran kayak gitu-gitu kan itu lebih gampang. Jadi akan lebih mudah untuk mereka ngedapetin lebih banyak uang dibanding kalau mereka pergi ke Eropa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain mereka harus punya kemauan, mereka juga harus bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan cepat ya. Salah satunya apa? Belajar bahasa lokal. Kalau misalnya uh, si pemain-pemain itu udah bisa, udah fasih bahasa lokalnya, gue yakin pasti mereka tuh adaptasinya gampang banget. Lu mau di mana aja, kalau misalnya lu bisa bahasa lokalnya, lu pasti akan nyaman dan bakal beradaptasi dengan cepat. Dengan lu bisa beradaptasi dengan cepat, itu akan membantu untuk mendevelop lebih cepat. Seriously, lu bisa bahasa Inggris tuh bagus, tapi lu bisa bahasa lokal negara itu, tempat lu bermain, itu akan jauh lebih bagus lagi. Gitu. Karena banyak banget yang ada orang bisa bahasa Inggris, tapi karena bukan bahasa ibunya, mungkin mereka bisa lebih nyaman atau lebih terbuka dengan bahasa ibu mereka gitu. Ya sama kayak di Indonesia gini kan, kalau ngeliat bule bisa bahasa Indonesia kan kayak orang-orang kita tuh jauh lebih nyaman kan gitu, karena ngeliat orang-orang luar tuh pada bisa sih, oh bisa ya, bahkan banyak banget kan kayak video-video kayak yang pada bisa bahasa Jawa gitu, mereka pada kaget, semakin ramah, semakin terbuka gitu gitulah. Ya sama di sana juga gitu, kalau kita bisa bahasa lokalnya ya otomatis mereka bisa lebih terbuka, kita juga merasa lebih nyaman, kita jauh lebih cepat untuk beradaptasi, yang nantinya kita bisa lebih fokus untuk ngedevelop permainan kita. Tuh, itu aja sih dari gua.
mungkin nggak ada ininya lagi. Besok mungkin gue bakal upload soal NFL. Ntar malam kan, besok pagi ya, ada Monday Night Football. Terus juga gue bakal ngebahas pertandingan kemarin tuh. Ada si Patriots menang, si Drake May, terus juga ada Bills lawan Chiefs. Jadi mungkin bakal banyak hal menarik lah yang mau gue bahas. Oke, itu aja. Oke, I'll see you on the next video. Ciao, ciao.